Tapi gini, hari ini saya mau ngadain rapat UTS untuk apa? Kita mau ngebahas kira-kira soal-soal apa aja yang keluar di ujian nanti. Nanti malam deh saya update ke kalian ya. Kira-kira nanti yang di ujian itu soalnya apa aja. Sekalian saya kasih apa namanya tugas untuk yang minggu ini. Em, saya share screen aja deh. Ntar dulu. Oke ya. Hari ini. Oke, hari ini kita belajar top down parsing karena top down parsing ini sangat besar kemungkinannya untuk keluar di ujian ya. Jadi sepanjang saya ngajar Tekom belum pernah nih top down parsing nggak keluar di ujian, pasti keluar di ujian. Makanya kita kejarin buat ngerjain top down parsing. Karena kalau kata mahasiswa-mahasiswa saya yang sebelumnya, top down parsing ini materi paling susah di UTS. Jadi saya harap kalian bisa nyimak baik-baik ya. Ini lumayan banyak nih ini ya. Saya langsung ke case-nya aja ya. Kalau teori nih kalian bisa baca sendiri nanti ya. Nanti ini saya ngajarin, saya rangkum semuanya. Jadi kalian cukup lihat yang saya terangin sekarang. Saya pakai Word aja deh, biar gampang. Ini udah saya sediain. Word saya kelihatan kan ya? Hari ini kita belajar parsing. Parsing ya. Parsing itu dibagi dua. Yang pertama itu adalah top down parsing. Yang kedua, Masya Allah. Yang kedua adalah bottom up parsing. Nah, dua-duanya akan kalian pelajari, tapi untuk materi UTS itu cukup sampai top down parsing. Ya, jadi hari ini kita belajar top down parsing dulu. Nah, untuk top down parsing, sekarang kita masuk ke top down parsing ya. Nah, untuk top down, salah. Nah, untuk top down parsing ini ada beberapa hal yang harus kalian lakukan ya. Yang pertama adalah pastikan grammarnya, ntar deh sebelum masuk ke sini. Sebelum kita masuk ke cara-cara top down parsing, saya kasih tahu dulu untuk parsing ini, untuk soal parsing nanti kalian akan dikasih sekumpulan grammar ya, seperti ini nih. Kalian akan dikasih sekumpulan grammar. Nah, harusnya kemarin saya udah di video udah dijelasin ya grammar itu apa. Jadi kalau grammar itu misal saya punya A menghasilkan, ntar dulu sih. Nggak usah. Kalau saya punya A menghasilkan BC atau D, berarti ini yang namanya grammar ya. Jadi kan ini ada tanda panah. Sebelum tanda panah namanya pemproduksi, setelah tanda panah hasilnya namanya hasil produksi. Nah, untuk di grammar ini, ada 3 komponen yang wajib ada di ada 3 komponen yang ada di grammar. Yang pertama itu adalah variabel. Nah, sekarang kita samain pendapat, samain pemikiran dulu ya. Kalau saya bilang variabel, berarti yang ada di kepala kalian adalah huruf besar A, B, D, dan seterusnya. Oke ya.
Nah, kalau saya ngomongin terminal itu biasanya huruf kecil. A, B, D, atau dia bisa juga numerik ya, angka ya, 0, 1, dan seterusnya. Sama berikutnya adalah simbol. Simbol itu ya seperti ya simbol yang kita tahu, dia bisa operasi matematika gitu, misalnya plus, minus, kali, bagi, gitu-gitu ya. Bisa juga dia tanda baca gitu ya. Apa sih namanya, titik koma, yang kayak gitu-gitu ya, titik koma dan seterusnya. Bisa juga yang kurung buka, kurung tutup, itu juga termasuk dalam simbol ya, masih banyak lagi. Nah ini komponen-komponen yang ada di grammar, jadi saya minta nanti kalian jangan kebalik-balik sama RE. Kalau RE kan kemarin kita punya variabel, variabel itu bisa apa aja, terus ada apa lagi kemarin? Simbol, simbolnya cuman or sama and, sama closure. Closure itu yang dia bisa looping itu loh. Nah, kalau grammar ya 3 ini variabel, terminal, simbol, jadi jangan kebalik-balik. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengerjaan si top down parsing. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah pastikan sudah tidak ada left recursive dan left factoring di grammar. Pastikan sudah tidak ada left recursive dan left factoring di grammar. Kalau apa namanya, kalian tahu left recursive itu gimana? Paling enggak kan kemarin saya udah bilang ya di video ya, minimal punya satu alfa dan satu beta. Terus kalau left factoring itu di hasil produksinya ada faktor yang sama ya, di bagian paling left-nya, paling depannya, paling kirinya. Nih, berikutnya. Ini saya kasih contoh soal. Kalian lihat ya, ada beberapa grammar. Nah, ketika kalian ujian nanti atau ketika kuis atau ketika kalian menemukan soal apapun, bentuknya seperti ini nih grammarnya. Nah, nanti untuk memudahkan kalian, saya minta adalah kalian tambahin nomor. Ya. Tambahin nomor pada grammarnya. Jadi ini grammar baris pertama, grammar baris kedua, grammar baris ketiga, grammar baris keempat, grammar baris kelima ya. Jadi nanti tugas kalian adalah kasih nomor nih pada grammar-grammarnya untuk memudahkan kalian. Lagi berikutnya setelah udah memastikan grammarnya itu nggak ada left recursive dan left factoring, sekarang kalau kita bahas aja deh. Coba grammar baris pertama. Menghasilkan TE aksen. Di sini cuma ada satu hasil produksi ya, kan kalau left recursive minimal punya satu alfa dan satu beta, jadi nggak mungkin ya. Nggak mungkin ini ada left recursive-nya. Terus yang grammar nomor 2, pemproduksinya aksen, nggak ada hasil produksi yang karakter left-nya, yang karakter paling kirinya huruf aksen. Berarti ini juga nggak ada left recursive. Nomor 3, nggak ada left recursive. Nomor 4, nggak ada left recursive. Nomor 5, nggak ada left recursive. Ya ini pemproduksinya F. Di sini karakter left-nya itu buka kurung, yang di sini ID. Oke, sampai sini ya. Terus berikutnya, left factoring. Dia sendirian, berarti nggak ada faktor yang sama untuk grammar baris pertama. Terus grammar baris kedua, karakter paling kirinya itu nggak sama ya, berarti nggak ada faktor yang sama. Grammar baris ketiga sendirian, grammar baris keempat, karakter paling kirinya nggak ada yang sama faktornya, yang ini juga nggak sama. Berarti grammar yang ada di contoh ini udah nggak ada left recursive dan left factoringnya. Oke, sampai sini ya. Paham ya? Berikutnya, yang kedua. Tentukan nilai first. Oh iya, kalau misalnya ada yang kalian kurang paham, langsung tanya aja ya. Bisa lewat suara atau via chat. Ini di mana sih ininya? Oke.
Ya, bisa suara atau chat ya. Soalnya, ini lumayan susah, jadi kalian kalau misalnya udah ketinggalan di awal, ke belakangnya kalian susah lagi. Nah, perhatiin, gimana cara menentukan nih, sekarang kita kenalan dulu sama si first ini ya. First. Oke. First adalah karakter. Untuk yang left vectoring saya ada pertanyaan. Kenapa? Kalau simbolnya sama itu juga diatur left vectoring juga ya? Simbolnya sama ya, left factoring. Jadi Iya. left factoring itu karakter apapun bisa variabel, bisa terminal, bisa simbol. Kalau dia sama bisa dikeluarin. Oke, Oke Bu. ya? Oke. Untuk nilai first itu adalah karakter pertama. First itu kan pertama ya, jadi karakter pertama atau paling depan. Paling depan. Dari setiap hasil produksi. Jadi first adalah karakter pertama atau yang paling depan dari setiap hasil produksi. Kalau di sini saya punya A menghasilkan BC atau D, hasil produksinya itu kan ada dua, ada BC sama ada D. Nah, berarti yang karakter paling depan yang mana? Si B. Kalau yang hasil produksi kedua, si D ini karakter paling depannya apa? D. Berarti dari A menghasilkan BC atau D itu kita dapat dua first, yaitu B besar, variabel B, dan terminal D. Oke, sampai sini. Jadi first itu bisa lebih dari satu, tergantung berapa banyak hasil produksinya. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti dari grammar baris pertama ada T, grammar baris kedua ada plus sama MT, dan seterusnya. Oke, sampai sini ya. Masih gampang. Nah, tapi ternyata si first ini dia punya satu syarat lagi. Syaratnya adalah ternyata first tidak boleh variabel. Ya, first itu tidak boleh variabel. Oke, itu syarat yang kedua. Terus yang ketiga, first itu, oh ya, jumlah first itu sesuai dengan jumlah grammarnya. Grammarnya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kan kalian di sini punya 5 grammar ya. Grammar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, karena kalian punya 5 grammar, berarti kalian punya 5 pemproduksi. Ada apa aja? Ada E aksen, T aksen, dan F. Karena kalian punya 5 pemproduksi, si 5 variabel ini berarti kalian punya 5 first. Berarti nanti kalian punya first E, first E aksen, first T, first T aksen, sama first F. Paham sampai sini ya? Jadi karena kalian punya 5 grammar, berarti kalian punya 5 pemproduksi, di mana pemproduksinya terdiri dari variabel, berarti kalian punya 5 variabel, berarti kalian punya 5 first. Gampang banget. E aksen T aksen F, E aksen T aksen F. Oke. Nah, sekarang gimana cara ngerjainnya? Caranya adalah, kalau kita mau cari first-nya E, kita lihat dulu E itu pemproduksi di grammar nomor berapa? Nomor pertama kan? Nomor 1 ini kan grammar baris pertama. Berarti kita lihat grammar baris pertama ini, E menghasilkan TE aksen. Di sini kita lihat hasil produksinya apa? Hasil produksinya adalah TE aksen. First itu tadi katanya adalah karakter pertama atau paling depan dari setiap hasil produksi. Berarti kan karakter paling pertamanya siapa? Si T. Ya. Tapi kita lihat syarat nomor 2. First itu nggak boleh variabel. Berarti T itu nggak bisa jadi first. Saya ulang. Kan kita mau cari first-nya E. E itu menghasilkan TE aksen. Hasil produksinya adalah TE aksen. Kalau dari syarat nomor 1, yang katanya first adalah karakter paling pertama dari setiap hasil produksi, berarti kan harusnya T. Tapi ternyata setelah kita lihat syarat nomor 2, first itu tidak boleh variabel, berarti T ini nggak bisa jadi first.
Nah, gimana caranya supaya kita bisa tetap dapetin nilai first? Caranya adalah kalau kalian ketemu variabel, kalian cari grammar di bawahnya atau grammar lain yang pemproduksinya adalah huruf T. Saya ulang, karena di sini adalah variabel T, dia nggak boleh jadi first, berarti kita cari grammar lain yang pemproduksinya adalah huruf T. Kalau kita lihat di sini, grammar yang pemproduksinya huruf T adalah grammar baris nomor 3. Nah, sekarang kita lihat si T itu menghasilkan apa? T menghasilkan FT aksen. FT aksen berarti first-nya adalah si F. Kalau kita lihat dari hasil produksinya. Tapi F itu adalah variabel, huruf besar. Berarti F tidak bisa jadi first. Berarti kita cari lagi grammar lain yang pemproduksinya adalah huruf F. Kita dapat di sini yang pemproduksinya huruf F adalah grammar baris kelima. Nah, dari grammar baris kelima, kita lihat F itu menghasilkan dalam kurung sama ID. Ada 2 hasil produksi. Nah, dari hasil produksi yang yang pertama kan dalam kurung. Lihat karakter paling depannya siapa? Karakter pertamanya ada buka kurung. Buka kurung itu adalah simbol. Tadi saya udah bilang, berarti buka kurung itu adalah first-nya si E. Oke ya, gampang. Lagi berikutnya, ini dari hasil produksi yang pertama, kita beralih ke hasil produksi yang kedua, yaitu ID. Nah, ini yang sering jadi ambigu. ID itu adalah satu kesatuan, ID itu identity. Sama seperti char, sama seperti num, sama seperti integer, gitu-gitu ya. Jadi dia satu kesatuan. Berarti ini bukan terminal I dan terminal D, tapi ini terminal ID. Paham sampai sini? Oke ya, berarti karena dia satu kesatuan, first dari F untuk hasil produksi kedua adalah ID. Nah, sekarang nih banyak yang bingung nih, kapan itu adalah kumpulan terminal, kapan itu adalah satu kesatuan. Nah, yang satu kesatuan itu yang biasa familiar lah kalau kita lagi ngoding. Misalnya ada ID, char, num, digit, ya, apalagi biasanya, integer itu ya. Jadi contohnya kalau misalnya, apa namanya, grammar-nya biasanya gini, misalnya A menghasilkan BC atau in, berarti itu satu kesatuan. Sekarang kita bedain sama misalnya, sekarang kita bedain sama ini, B menghasilkan BC atau DA. Kita pernah nggak Pak nemu satu apa ya namanya ya, nyebutnya ya, itulah ya, yang kayak gini, yang apa sih namanya? Apa sih saya nyebutnya ya? Pokoknya ini satu kesatuan kayak ID, char, num, digit, integer. Kalau DA kan kita nggak pernah dengar ya. DA itu apa? DA itu berarti ya, istilah ID, istilah char kan kita udah sering dengar. Tapi kalau DA kan nggak ada. Kalau kalian nggak pernah dengar, berarti itu adalah terminal D dan terminal A. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain perbedaannya ketika kalian ketemu grammar, mana yang dia satu kesatuan seperti ini atau mana yang dia gabungan dari beberapa terminal. Oke ya, lagi misalnya kalau saya punya C menghasilkan AB atau num. Kalau di sini kalian bisa lihat ya, berarti C itu menghasilkan terminal A dan terminal B sama dia bisa menghasilkan num. Num itu numerik, maksudnya angka. Oke, sampai sini ya. Jadi bukan terminal N, terminal U, terminal M. Paham? Udah ya, saya lanjutin ya. Balik lagi ke first, itu first untuk yang E. Sekarang grammar baris kedua, E aksen. Ya kan kita mau cari aksen, cari grammar yang pemproduksinya E aksen. E aksen itu menghasilkan plus T aksen atau MT. Dia punya 2 hasil produksi. Dari hasil produksi yang pertama, kita lihat karakter paling depannya siapa? Si plus. Berarti plus itu adalah first-nya E aksen. Berikutnya hasil produksi yang kedua, empty. Empty itu simbol, berarti empty juga termasuk first-nya si E aksen.
Oke, sampai sini. Lanjut. Sekarang T. Lihat T. Kita lihat ke grammar yang pembrosnya huruf T. Dia bisa menghasilkan FT aksen. Karakter paling depannya siapa sih? F. F itu variabel karena huruf besar. Berarti dia tidak boleh jadi first. Berarti kita cari grammar yang pemproduksinya adalah huruf F. Berarti grammar baris kelima. Kita lihat di sini ada dua hasil produksi. Ada E dalam kurung sama ID. Berarti firstnya dari E dalam kurung adalah buka kurung. Dari ID adalah ID. Nanti kalau yang tanya, kok ini first-nya T sama kayak first-nya F? Nggak masalah. Bahkan kalau kalian nanti, mungkin nanti kan akan ketemu soal yang first-nya sama semua, dari E sampai F itu sama semua, itu mungkin banget ya, jadi nggak usah khawatir. Berikutnya T aksen. T aksen kita lihat ke grammar yang pemproduksinya huruf T aksen. Dia bisa menghasilkan bintang FT aksen, karakter paling depan adalah bintang. Berikutnya adalah empty, ya. Empty berarti karakter paling depannya adalah si empty. Gampang ya? Yang terakhir, F. Udah jelas ya, buka kurung sama ID. Untuk first, ada yang mau ditanya dulu? Sebelum kita masuk ke langkah yang berikutnya. Bu, saya ada pertanyaan, Bu. Boleh. Tapi ini di luar materi ya, ini lebih ke yang kemarin itu. Oke. Apa? Kalau misalnya contoh soal itu misalnya Apa? Saya tulis deh. Apa? bisa di chat Bu, lihat Bu. Oke. Nah, kalau kayak gitu A atau empty closure plus. ya, Ini kalau untuk yang RE. iya betul. Kenapa? Nah, Kenapa kalau kayak gini itu bisa menghasilkan empty gak, Bu? bisa dong? Oke, Bisa. Bu. Terima kasih, Bu. Berarti nanti ini hasilnya adalah A, terus empty, terus A, terus sampai capek. Oke ya? Oke, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Oh iya, satu lagi, Bu. Satu lagi. Boleh, 10 juga boleh. Waktu yang di tree-nya itu misalnya saya ketemu closure plus nih. Terus ternyata bawahnya itu bisa menghasilkan empty. Berarti dia bisa empty dong. Betul. Bisa nullable-nya true. Betul. Kan Oke. kemarin saya belum sempat jelasin ya. Ada sih di video harusnya kalau misalnya closure-nya plus, kita lihat yang bawahnya. Nilainya true atau false. Kalau true berarti yang closure plus-nya juga true. Kalau di bawahnya false, closure plus-nya juga false. Oke? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Saya mau nanya, Bu, tadi saya agak ketinggalan yang first I sama first T-nya itu kan sama-sama kayak first F kan, Bu? Itu bisa diulangin nggak kenapa kayak gitu? Dia ngambil grammar paling bawah, apa dia ngambil grammar yang sesuai sama itunya? Oke, yang E ya, lihat first E. Ini saya hapus dulu. Kita mau cari first E. First E itu kita lihat di grammar baris pertama. E menghasilkan TE aksen. Nah, karakter paling pertama itu kan huruf T. T itu variabel, sedangkan dari syaratnya kita udah tahu first itu nggak boleh variabel. Karena kita nggak boleh jadiin T ini sebagai first, berarti kita cari grammar yang pemproduksinya adalah huruf T. Kalau kita lihat di sini grammar yang pemproduksinya huruf T itu adalah grammar baris nomor 3, ya kan? Si T kan sama tuh. Nah, kita lihat T menghasilkan apa? T menghasilkan FT aksen. Kalau kita lihat di sini, karakter paling pertama itu kan si F. Berarti F itu first-nya kan? Tapi berdasarkan syarat yang nomor 2 ini, first tidak boleh variabel. F juga nggak boleh jadi first, karena dia adalah variabel nih, huruf besar. Berarti kita cari lagi grammar yang pemproduksinya adalah huruf F. Kalau setelah kita cari di grammar baris kelima ini kan si F itu menghasilkan E dalam kurung sama ID. Kita lihat hasil produksinya. Si F itu bisa menghasilkan E dalam kurung sama ID. Nah, dari E dalam kurung, yang jadi karakter paling pertama itu siapa sih? Buka kurung, berarti buka kurung adalah first-nya si E. Nah, dari hasil produksi yang kedua itu kan si ID, berarti yang jadi first dari ID adalah si ID itu sendiri. Sama, gitu juga dengan si T. T
T itu kan menghasilkan FT aksen, kan F itu nggak boleh jadi first, berarti kita cari pemproduksi yang, kita cari grammar yang pemproduksinya huruf F, grammar baris kelima kan. First-nya itu apa? First-nya buka kurung sama ID. Gitu. Udah? Saya ada pertanyaan Udah. lagi. Boleh. Jadi kalau misalnya yang itu kan hasil produksinya ada 2 tuh Bu, yang Ya. kiri atau kanan. Nah misalnya Ya. yang kirinya nggak valid, jadi yang cuman yang kanan doang. Bisa nggak first-nya cuma 1? Yang kanan doang. Nggak valid itu gimana maksudnya? Misalnya dia variabel gitu. Kan nggak boleh variabel. Contoh ya. Misalnya nih, saya punya A. Saya punya A menghasilkan BC atau DA. Terus saya punya B. Saya punya B menghasilkan AB atau C. Oke ya. Sekarang kita mau cari first-nya A. First-nya A, lihat. A itu menghasilkan BC atau DA. Dari hasil produksi pertama, kan karakter paling pertama si B. B itu variabel. Variabel itu nggak boleh jadi first. Berarti kita cari pemproduksi yang, kita cari grammar yang pemproduksinya huruf B. Berarti yang ini kan, grammar baris kedua kan. B menghasilkan AB atau C. Dia menghasilkan hasil produksinya ada AB sama C. Karakter pertamanya siapa? Si A. Dari hasil produksi yang kedua, karakter pertamanya siapa? Si C. Oke, sampai sini. Nah, itu kita baru dapat dari BC. Kita lihat, A itu selain menghasilkan BC, dia juga menghasilkan DA. Nah, DA ini karakter paling pertamanya siapa? Si D. D itu kan terminal ya, berarti langsung tulis aja. D. Paham sampai sini? Oke Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Pokoknya kalian telusuri terus ya. Misalnya lagi nih, di sini ternyata ada CB. CB gitu ya. Di bawahnya kan pasti ada C ya. Saya di sini A lagi ya, C menghasilkan A. Berarti kan harusnya dari A itu menghasilkan C, kita telusuri nih. C itu menghasilkan apa? Menghasilkan A. Harusnya kita tulisnya A di sini. Tapi ternyata udah ada nih A-nya. Berarti kalian nggak usah tulis ulang. Tapi seandainya di sini misalnya EF. Berarti A, B, C, D, E. Ada lagi mau tanyain? Scroll ke atas, mau foto. Ini? Udah? Rizky? Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Lagi. First. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, udah. Udah ya, ini untuk first udah ya. Sekarang saya lanjut. Ini saya awasin deh biar. Oke. Saya taruh di bawah aja ntar kalau ada yang mau. Insert, page break, page break, page break, page break. Dah. Udah ya, untuk first ya. Sekarang yang nomor 3. Mudah-mudahan kita kelar nih sampai jam 11 ya. Kita punya 5, iya ada 5 tahapan. Mudah-mudahan kita kelar sampai tahapan kelima. Tentukan nilai follow. Nah, ini yang agak susah. Ini agak susah ya si follow ini ya. Nah, untuk mencari nilai follow ada 2 cara. Cara yang pertama itu adalah cara algoritma. Tuh. Yang pertama adalah menggunakan algoritma follow. Ada algoritmanya ya, jadi untuk cari follow. Nah, yang kedua itu adalah menggunakan cheat. Enak ya kalau ada cheatnya ya. Nah, permasalahannya adalah misalnya nih kalian mikir, aduh gue mau pakai cheat aja lah, kayaknya susah nih ngafalin algoritmanya gitu kan. Gak bisa. Kalian nggak bisa cuman menggunakan cara cheat, walaupun cara cheat itu gampang. Jadi kalian tetap harus menggunakan algoritmanya. Atau mungkin ada beberapa yang mikir, aduh gue mah jago soal algo mah, kayaknya lebih enak pakai algoritmanya lah, nggak usah pakai cheat gitu kan. Nggak pengen pakai yang curang-curang, itu kalian juga nggak bisa.
ya. Kalian juga nggak bisa cuma pakai algoritmanya doang. Soalnya sebenarnya bisa sih, cuma nanti ke dalamnya itu bakalan panjang banget, jadi mendingan pakai cheat. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalian harus pakai dua-duanya. Kalian nggak boleh pilih salah satu, harus cari dari dua-duanya. Kenapa? Soalnya nanti ada kemungkinan kalian akan mendapat follow dari cara algoritma dan cheat-nya. Tapi ada juga kemungkinan, oh kalian cuma dapat dari algoritma doang, atau ada kemungkinan dari cheat-nya doang. Nanti kita lihatlah gimana ya contohnya ya. Nah, sekarang kita bahas yang algoritmanya dulu ya. Algoritma follow. Algoritma ada beberapa. Kalian telan aja dulu ya. Mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia nih. Biar gampang. If, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja, Bu. Ya udah. Tapi agak susah nih. Jika ya. Jika salah. Ini saya singkatin ya algoritma ya. Kalau misalnya kalian pengen yang lebih lengkapnya itu ada di slide. Ini saya ringkas. Jika S menghasilkan AB atau C, harusnya lebih panjang ya, dan S adalah production rules, dan S adalah start symbol, maka $ adalah follow S. Telan dulu ya. Itu algoritma yang pertama. Ini algoritma yang kedua. Jika A menghasilkan alfa B beta. Jika A menghasilkan alfa B beta, maka semua first beta adalah follow B kecuali empty. Bentar. Oke. Sekarang 3A. 3A. Jika A menghasilkan alfa B, maka semua yang follow A adalah follow B. Oke ya. Sekarang yang 3B. B. Apa sih nih? Jika A menghasilkan alfa B beta dan first beta adalah empty, maka semua yang follow A adalah follow B. Oke ya. Udah segini doang. Gampang ya algoritmanya ya, cuma 3 kok. Jadi kalian gampang nanti ngafalin ya. Berikutnya, ini algoritma follow. Berikutnya, cheat. Kalau cheat, itu caranya adalah kalian lihat semua hasil produksi. Ya. Lihat semua hasil produksi.
Lalu lihat karakter yang ada di belakang variabel follow. Lalu lihat karakter yang ada di belakang variabel yang kita cari. Variabel yang kita cari. Nah, ini peraturan lagi. Follow itu tidak boleh variabel. Jadi kalau kalian lihat hasil produksi, misalnya ada A, B, berarti follow A adalah B. Oke, sampai sini ya. Lagi, kalau kita punya A, D, E, follow A itu adalah D. Jadi satu karakter yang tepat di belakangnya. Oke ya. Lagi, kalau saya punya A plus B, follow A adalah yang ada di belakang A. Berarti plus yang tepat di belakangnya. Oke, sampai sini. Lagi, kalau saya punya A, D, E, follow A adalah nggak ada. Karena di belakang A itu kan variabel D ya. Sedangkan tadi kita udah sepakat follow itu tidak boleh variabel. Variabel itu cuma yang jadi follow itu cuma boleh terminal sama simbol. Oke ya. Berikutnya. Ini saya page break aja deh biar kelihatannya enak. Oke. Ini saya hapus ya. Nah, sama kayak ketahuan malas ngetik. Bentar ya. Oke, sama konsepnya kayak mau cari first. Karena kita punya 5 grammar, berarti kita punya 5 follow. Karena kita punya 5 grammar, ini saya taruh di bawah aja deh biar gampang. Kalau kita punya 5 grammar, kita punya 5 pemproduksi yang terdiri dari 5 variabel, berarti kita juga punya 5 follow. Oke ya, perhatiin. Oke, sekarang kita mulai dari cari follow E, perhatiin. E itu adalah start symbol. Kita taunya E itu adalah start symbol dari mana? Caranya lihat aja grammarnya. Pemproduksi paling atas atau pemproduksi di grammar paling atas, grammar nomor 1 itu adalah start symbol. Gampang banget ya. Jadi cari aja pemproduksi paling atas itu adalah start symbol. Nah, berarti kita mau cari follow-nya start symbol, mau cari follow-nya E. Nah, langkah pertama adalah kita cari dulu menggunakan algoritma follow. Kalau kalian lihat di sini, di algoritma 1 katanya jika S menghasilkan AB atau C dan S adalah start symbol, maka $ adalah follow S. Nah, kita lihat algoritma 1 dan start symbol dia punya hubungan keeksklusivitasan. Maksudnya eksklusif itu adalah algoritma 1 itu cuma bisa dipakai untuk mencari follow-nya start symbol. Ya. Jadi kalau kita mau cari follow-nya E aksen T, T aksen F, kita nggak bisa pakai algoritma 1. Oke, sampai sini. Algoritma 1 itu cuma bisa dipakai untuk mencari follow-nya start symbol. Gampang. Dan begitupun sebaliknya. Start symbol cuma bisa dicari menggunakan algoritma 1. Jadi kalau mau cari follow-nya si E, kita cuma bisa pakai algoritma 1. Kita nggak bisa pakai algoritma 2, 3A maupun 3B. Paham sampai sini? Masih gampang ya? Nah, sekarang kita lihat dulu algoritmanya yang pertama. Jika S menghasilkan AB atau C, sebenarnya ini contoh grammar doang ya. Sebenarnya grammar apapun itu bisa gitu ya. Cuma kita pengen kasih tahu kalau dan S-nya adalah start symbol, maka $ adalah follow S gitu ya. Di sini kan pemproduksi S dan S-nya adalah start symbol, maka $ adalah follow S. Kalau kita lihat di grammar nomor 1, itu
kita bisa baca gini, jika E menghasilkan TE aksen dan E adalah start symbol, maka dolar adalah follow-nya E. Oke ya. Berarti dari sini kita bisa dapetin follow-nya E adalah dolar. Siapa yang masih bingung sampai sini? Paham? Karena E adalah start symbol, maka dolar adalah follow-nya E. Ini sebenarnya kalian nggak usah hafalin ya. Pokoknya start symbol pasti dolar gitu ya, gampang ya. Itu baru pakai cara algoritma. Nah, kan tadi kan saya bilang kalian harus pakai cara algoritma dan pakai cara cheat. Cara cheat itu lihatlah, tadi kan kata cara cheat itu lihat semua hasil produksi lalu lihat karakter yang ada di belakang variabel yang kita cari. Lihat di semua hasil produksi berarti semua yang di belakang tanda panah, berarti TE aksen plus TE aksen dan seterusnya sampai ID. Kita mau cari follow-nya E, berarti kita cari di hasil produksi ini yang mengandung huruf E. Terus kita lihat di belakang huruf E itu ada siapa, kan yang namanya follow itu kan mengikuti. Kalau ngikutin itu kan ada di belakang ya. Kalau kita lihat grammar nomor pertama, baris pertama, TE aksen, nggak ada E-nya. E sama E aksen itu berbeda ya. Berikutnya, nggak ada E-nya. Yang ketiga, nggak ada E-nya. Yang keempat, nggak ada E-nya. Yang kelima, ternyata ada E nih, E dalam kurung. Nah, kalau kita ketemu si E, kita lihat di belakangnya E itu ada apa? Ada karakter apa di belakang E? Ternyata ada karakter simbol tutup kurung. Berarti tutup kurung itu adalah follow-nya si E. Paham sampai sini? Kita lihat di sini kan E. Di belakangnya ada siapa? Ada ada tutup kurung. Tutup kurung itu adalah simbol. Berarti tutup kurung adalah follow-nya si E. Oke ya? Paham? Kalau nanti kita lanjutin dulu biar kalian makin paham. Nah, dari sini kita bisa tahu nih. Bisa tahu nih kalau kegunaannya menggunakan algoritma dan menggunakan cheat gitu ya. Untuk mendapatkan dolar kita butuh algoritma. Untuk mendapatkan tutup kurung kita butuhkan si cheat. Jadi dua-duanya harus kita pakai. Kalau kita pakainya algoritma doang kita nggak ketemu nih si tutup kurungnya. Atau kalau pakai cheat doang kita nggak akan ketemu nih dolarnya. Jadi dua-duanya harus kita cari. Berarti start symbol udah pasti dolar follow-nya. Iya, udah pasti. Nggak usah kalian hafalin algoritma nomor 1 udah pasti. Oke ya. Berikutnya, aksen, lihat. Nah, jika kita ingin mencari follow selain start symbol, berarti sisanya ya, aksen, T aksen, dan F, kita cuma bisa cari berdasarkan grammar yang ada di atasnya. Saya tulis ya. Untuk mencari follow selain start symbol, kita cuma bisa cari berdasarkan grammar yang di atasnya. Bentar ya. Udah. Sorry. Lagi lihat ini. Apa namanya? Tadi saya sampai mana ya? Ini ya. Untuk mencari follow selain simbol kita cuma bisa, sih? Kita cuma bisa cari berdasarkan grammar yang ada di atasnya. Kalau kita lihat, maksudnya gini, kan kita mau cari E aksen. Nah, E aksen itu kan ada di grammar baris kedua, ya kan? Berarti kita cuma bisa cari follow-nya E aksen itu berdasarkan grammar baris pertama. Oke ya. Berikutnya, kalau kita mau cari follow-nya T, lihat T itu kan di grammar baris ketiga. Berarti kita cuma bisa cari berdasarkan grammar baris pertama sama grammar baris kedua. Berikutnya, T aksen. T aksen itu kan ada di grammar baris keempat. Berarti kita cuma bisa cari berdasarkan grammar yang ada di baris pertama, kedua, dan ketiga. Oke ya. Sama nih yang terakhir juga, kalau kita mau cari follow-nya F, berarti kita cuma bisa cari berdasarkan grammar baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita lihat contohnya.
Contoh nih, kan tadi kita mau cari follow-nya si E aksen. Follow-nya E aksen itu, gimana ya? Sini aja lah. Mana dia? Nah, kita lihat E. Menghasilkan T aksen ya. Nah, kalau nah sekarang kita lihat dulu nih, kan tadi saya udah bilang ya, kalau selain simbol, kita cuma bisa cari berdasarkan algoritma 2, 3A, dan 3B. Soalnya kalau algoritma 1 itu cuma dipakai sama sisa simbol. Berarti kita mau milih nih, kita nanti mau pakai algoritma 2, 3A, atau 3B ya. Nah, caranya adalah, coba kalau kalian lihat, di sini kan A menghasilkan alfa B beta, A menghasilkan alfa B, A menghasilkan alfa B beta. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih sama si A alfa B beta ini. Oke. Di sini cuma ada dua kemungkinan ya, A alfa B beta atau A alfa B. Ini kan A alfa B beta juga ya. Nah, sebenarnya apa sih A alfa B sama si beta ini? A alfa B dan beta ini adalah posisi. Maksudnya posisi itu kayak gimana? Maksudnya kayak gini. Misalnya nih, kalau saya punya A, jangan A deh, X. Saya punya X menghasilkan A, B, C. Ya, saya punya, jangan A, B, C. P, Q, R, misalnya. P, Q, R. Nah, X itu adalah A, P itu adalah jadi X itu adalah A, P adalah alfa, P ada di posisi alfa, Q ada di posisi B, R ada di posisi beta. Jadi A alfa B beta ini adalah posisi. X ada di posisi A, P alfa, Q itu B, R itu beta. Paham sampai sini ya? Lagi. Lagi. Misalnya nih saya punya Y menghasilkan MN. Kok AB sih ini? Ya. Ya. Misalnya saya punya Y menghasilkan MN, berarti Y itu ada di posisi A, M itu ada di posisi alfa, N ada di posisi B. Nah, lagi, misalnya. Misalnya Y menghasilkan MNOPQ. Lihat aja. Berarti Z itu ada di posisi A, M ada di posisi alfa, N ada di posisi B, O, P, Q, dan seterusnya itu ada di posisi beta. Paham sampai sini? Jadi mau sepanjang apapun hasil produksinya, itu mentok di A alfa, B, beta. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Masih bisa ya? Masih gampang ya? Nah,
Sekarang kita balik ke sini. Menghasilkan TE aksen. Nah, sekarang kita posisiin nih. Berarti E itu ada di posisi A, T ada di posisi alfa, E aksen ada di posisi B. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Masih bisa ya? Masih gampang ya? Nah, sekarang kalian lihat lagi nih algoritma 2, 3, dan 3B. Kalau kalian lihat, jika gini, maka semua adalah follow B. Jika A gini, maka semua adalah follow B. Yang 3B, jika A gini, maka semua adalah follow B. Kalau kalian lihat di sini, Z. Ini B maksudnya. Kalau kalian lihat di sini semuanya mengacu ke follow B. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita cuma bisa cari follow yang ada di posisi B. Berarti kalau berdasarkan grammar E menghasilkan T aksen, kita nggak bisa cari follow-nya E. Kenapa? Soalnya dia di posisi A. Kita nggak bisa cari follow-nya T. Kenapa? Soalnya T itu ada di posisinya alfa. Kita bisanya cari follow-nya E aksen. Kenapa? Soalnya dia ada di posisi B. Ingat, untuk algoritma follow, kita cuma bisa cari yang ada di posisi B. Ya. Hanya bisa mencari follow yang ada, kita hanya bisa mencari follow untuk variabel yang ada di posisi B. Oke ya? Lihat sampai sini. Nah, kan kita mau cari follow-nya E aksen. Ketika kita cek, pas banget nih E aksennya ada di posisi B, berarti kita bisa cari berdasarkan grammar E menghasilkan TE aksen. Nah, sekarang pertanyaannya gimana menentukannya? Kita pakai yang 2, 3A, atau 3B. Kita lihat nih, posisinya seperti apa? Posisinya adalah E menghasilkan alfa B. Kalau kita lihat algoritma 2, A menghasilkan alfa B beta. Kita nggak punya beta, berarti kita nggak bisa pakai algoritma 2. Terus algoritma 3A, jika A menghasilkan alfa B, oh sama nih, berarti kita bisa pakai algoritma 3A. Lihat 3B, jika A menghasilkan alfa B beta, oh di sini ada beta, kita nggak punya beta, berarti kita nggak bisa pakai algoritma 3B. Jadi kita cuma bisa cari pakai algoritma 3A. Kata algoritma 3A, jika A menghasilkan alfa B, benar. Maka semua yang follow A adalah follow B, berarti semua yang follow A adalah follow B. Berarti semua yang follow E adalah follow-nya E aksen. Pertanyaannya, kita udah punya belum follow-nya E? Udah, si dolar sama si tutup kurung. Berarti tinggal kita copy paste. Berarti kan katanya follow E adalah follow-nya E aksen. Berarti follow-nya E aksen itu juga sama, dolar sama tutup kurung. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Asumsi saya kan udah bisa ya kalau nggak nanya ya. Berikutnya itu baru pakai cara algoritma, sekarang pakai cara cheat. Lihat semua hasil produksi. Kita mau cari follow-nya E aksen. Lihat di hasil produksi yang pertama ada E aksen, tapi E aksennya itu udah paling belakang, udah nggak ada belakangnya lagi. Berarti ini nggak ada follow-nya. Grammar baris kedua juga kayak gitu, E aksennya di hasil produksi ini udah paling belakang, berarti dia juga nggak ada follow-nya. Grammar baris ketiga nggak ada E aksen, keempat nggak ada E aksen, kelima nggak ada E aksen, berarti pakai cara cheat itu kita nggak ketemu follow-nya E aksen, berarti follow-nya E aksen itu cuman dolar sama tutup kurung, berdasarkan algoritma. Oke ya? Lanjut. Kita mau cari follow-nya T. T itu adalah grammar di baris ketiga. Berarti kita cuma bisa cari berdasarkan grammar baris pertama dan grammar baris kedua. Kita cek dua-duanya. Lihat grammar baris pertama, lihat T-nya itu ada di posisi alfa. Kita bisa nggak cari grammar yang kita cari follow yang ada di posisi alfa? Nggak bisa. Kita cuma bisa cari follow yang ada di posisi B. Berarti kita nggak bisa nih pakai grammar baris pertama. Nah, tapi kita masih punya cadangan. Kita punya grammar E menghasilkan TE aksen atau MT. Oke. Nah, kita ambil hasil produksi cuman yang mengandung huruf T-nya doang. Yang mengandung huruf T. Kan MT itu nggak ada T-nya, berarti nggak usah kita pakai. Berarti kita cuma pakai E menghasilkan TE
aksen. Nah, setelah kita tahu grammarnya apa, kita kasih posisi. Kalau kita kasih posisi, ini harusnya adalah A menghasilkan alfa B beta, aksen di posisi A, plus di posisi alfa, T di posisi B, aksen itu ada di posisi beta. Oke, sampai sini? Nah, kan kita mau cari follow-nya T. Tadi kan kita cuma bisa cari follow yang ada di posisi B. Nah, T itu ada di posisi B, berarti bisa kita cari nih pakai grammar yang ini. Menghasilkan plus T aksen. Nah, pakai algoritma yang mana? Algoritma yang nomor 2, katanya jika A menghasilkan alfa B beta, oh sama nih kayak kita nih. Maka semua first beta adalah follow B kecuali empty. Semua first beta adalah follow-nya B kecuali empty, berarti semua follow-nya aksen adalah follow-nya T. Kan yang ada di posisi beta itu si aksen ya. Makanya sebelum cari follow, kita wajib cari first-nya dulu. Kan kita udah punya nih first-nya, ya kan? Tadi kan first betanya itu first-nya aksen ya. First aksen itu ada plus sama empty. Berarti plus sama empty itu adalah follow-nya T, kecuali empty. Berarti follow-nya T itu cuman plus. Bu, nomor 2 kan plus T aksen, bukan jadi alfa B beta ya, Bu? Enggak, jadi plusnya, plus itu kan simbol, jadi dikasih posisi juga. Oke ya? Jadi plus itu alfa, T itu B, aksen itu beta. Plus itu dikasih posisi, jangan lupa. Oke? Ada lagi yang mau nanya? Aduh, berikutnya ya. Itu kata si algoritma 2, kita dapat plus. Sekarang algoritma 3A, jika A menghasilkan alfa B, sedangkan di sini kita punya beta, di sini nggak ada betanya, berarti kita nggak bisa pakai algoritma 3A. Nah, masih ada algoritma 3B nih, jika A menghasilkan alfa B beta, oh sama kayak kita. Dan first beta adalah empty, first beta berarti first aksen. First aksen itu ada empty-nya nggak? Oh, ada empty-nya, berarti kita juga pakai nih algoritma 3B. Karena first-nya aksen itu ada empty. Maka, kok makan sih? Maka semua yang follow A adalah follow B. Semua yang follow A adalah follow B. Berarti semua yang follow aksen itu adalah follow T. Kita udah punya belum follow-nya aksen? Oh, udah punya. Berarti tinggal copy paste. Jadi, ya. Itu algoritma 3B. Itu baru pakai algoritma. Sekarang kita cari pakai cara cheat. Kita lihat di semua hasil produksi, kita cari yang mengandung huruf T, lalu lihat karakter di belakangnya ada terminal atau simbol enggak. Kalau ada berarti itu follow-nya. Dari algoritma, dari grammar nomor pertama, T aksen. Di belakangnya T, variabel. Variabel nggak boleh jadi follow, berarti lewatin. Grammar baris kedua, di belakangnya T juga variabel, lewatin, berarti nggak ada. Grammar baris ketiga nggak ada T-nya, grammar baris keempat nggak ada T, grammar baris kelima nggak ada T. Berarti untuk cari follow T, kita cuma bisa cari berdasarkan algoritma. Berikutnya, T aksen. T aksen itu adalah grammar di baris keempat. Pemproduksi di grammar baris keempat. Berarti kita bisa cari berdasarkan grammar baris pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kita lihat menghasilkan T aksen, kan kita mau cari follow-nya T aksen ya. Nggak ada T aksennya nih. Berarti kita nggak bisa cari. Oke ya. Lagi, berikutnya. Grammar baris kedua. Kita kan mau cari follow-nya T aksen. Tapi nggak ada T aksennya di sini nih. Nggak ada T aksen kan? Berarti kita nggak bisa cari. Nah, berarti satu-satunya kemungkinan itu adalah grammar baris ketiga. Di grammar baris ketiga itu ada T menghasilkan FT aksen. T menghasilkan FT aksen. Salah, salah copy. T menghasilkan FT aksen ya, grammar baris ketiga ya. Terus kita kasih posisi. Kita kasih posisi, berarti T itu ada di posisi A, F ada di posisi alfa, T aksen ada di posisi B. Kita mau cari follow-nya T aksen. T aksen pas ada di posisi B, berarti kita bisa cari nih berdasarkan grammar yang ini, T menghasilkan FT aksen. Kita lihat posisinya itu kan A menghasilkan alfa B, berarti kita pakainya algoritma 3A.
Oke ya. Jika A menghasilkan alfa B, maka semua yang follow A adalah follow B. Berarti semua yang follow T adalah follow-nya T aksen. Pertanyaannya, udah punya belum follow-nya T? Oh, udah punya nih. Tinggal copy paste. Oke ya. Nah, itu dari algoritma. Sekarang kita pakai yang cheat. Lihat semua hasil produksi. Ada nggak di belakangnya T aksen itu yang terminal atau simbol? Lihat, grammar baris pertama nggak ada T aksen, grammar baris kedua nggak ada T aksen, grammar baris ketiga T aksen ada, tapi paling belakang, jadi udah nggak ada follow-nya lagi, udah nggak ada yang di belakangnya. Grammar baris keempat juga sama kayak gitu, T aksen udah paling belakang. Grammar baris kelima nggak ada T aksennya, berarti untuk mencari follow-nya T aksen kita cukup pakai algoritma, dari cara cheat nggak ketemu. Berikutnya, F. F itu adalah pemproduksi di grammar paling bawah nih, nomor 5. Berarti kita bisa cari, kalau begitu untuk follow E aksen bukannya pakai algoritma 2 dan 3B ya? E aksen? Iya. Iya, betul. E aksen? Iya kan? Pakai algoritma 2, bukan atau? Iya. Algoritma 2 dan 3B. Betul. Emang ini saya salah ya? Tadi bukannya saya bilangnya kayak gitu ya? E aksen. E aksen itu kan ini kan, yang ini kan, pakai 2 sama 3B. Kan kalau yang algoritma 2, semua yang follow A, sorry, first beta, follow E aksen. Taruh. Mau cari follow-nya E aksen. Gini. Saya jadi bingung kan? Ntar dulu, kan kita mau cari follow-nya E aksen. E aksen itu kan pemproduksi di grammar baris kedua. Karena grammar baris kedua, kita cuma bisa cari berdasarkan grammar yang ada di atasnya. Berarti kita cuma bisa cari berdasarkan grammar nomor 1. Berarti E menghasilkan TE aksen. Kalau kita lihat E menghasilkan TE aksen, itu posisinya adalah A alfa B. Berarti kita pakai algoritma 3A. Oke ya? Ada yang mau tanya lagi? Paham ya? Lanjut. Sekarang F. F itu grammar baris kelima. Berarti kita bisa cari berdasarkan 1, 2, 3, 4. Grammar baris pertama nggak ada F-nya. Grammar baris kedua nggak ada F-nya. Grammar baris ketiga ada F-nya. Lihat, T menghasilkan FT aksen, tapi F-nya ada di posisi alfa. Kita nggak bisa cari follow yang ada di posisi alfa. Kita cuma bisa cari follow yang ada di posisi B. Berarti kita nggak bisa pakai nih, T menghasilkan FT aksen. Tapi kita masih punya grammar baris keempat. T menghasilkan FT aksen atau MT. Nah, kita ambil hasil produksi yang ada F-nya doang ya. Sorry. Ya, pakai ini ya. Nah, kalau kita posisiin, T aksen itu ada di posisi A, bintang ada di posisi alfa, F ada di posisi B, T aksen ada di posisi beta. Kan kita mau cari follow-nya F. Kita lihat F itu ada di posisi B. Berarti bener kan? Berarti kita bisa pakai nih si grammar yang ini ya, T aksen menghasilkan bintang F T aksen. Nah, setelah tahu posisinya, kita baru nentuin mana yang A alfa B beta. Oh, algoritma 2 sama 3B. Kita berarti mesti ngecek nih 2 sama 3B. Kata algoritma 2, jika A menghasilkan alfa B beta, benar. Maka semua first beta adalah follow B, kecuali MT. First beta itu siapa? T aksen. Berarti first-nya T aksen adalah follow-nya F, kecuali MT. Cari first-nya T aksen itu adalah bintang sama MT. Berarti yang jadi follow-nya F itu bintangnya doang, kan MT itu nggak bisa. Kan kecuali MT ya, kata si algoritma 2. Nah, cek lagi algoritma 3B. Jika A menghasilkan alfa B beta, benar. Dan first beta adalah MT. First T aksen itu kan tadi ada MT-nya kan. Berarti memenuhi nih syarat nomor 3. 3B. Maka semua yang follow A adalah follow B. Ya, berarti semua yang follow T aksen adalah follow F.
Follow-nya TXN udah punya belum? Udah, berarti kita tinggal copy paste. Dah. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Bu, ini kan dari tadi soalnya itu ada MT-nya, menghasilkan T aksen. Kalau soalnya aksen menghasilkan plus TE. Coba saya tulis ya. Menghasilkan TE aksen atau plus TE aksen. Kalau soalnya seperti ini, first-nya berarti ya tergantung bawahnya. Misalnya ya, contoh ya, misalnya T-nya itu A ya, misalnya T-nya itu A ya. AB lah. Biar agak panjangan. Nah, perhatiin. Berarti first-nya si aksen itu kan T-nya itu berarti A. Sama plus. Terus kenapa? Nah, kalau kayak gini, berarti kan contoh ya, misalnya T menghasil sorry. Oke. Gini ya. Misalnya ya, T menghasilkan bintang FE aksen. Berarti ini kan posisinya oke ya. Berarti kan T aksen di posisi A, bintang di posisi alfa, F itu di posisi B, MT itu di posisi beta. Oke ya, sampai sini ya. Nah, kita ternyata diminta untuk cari follow-nya si F. Kan pakai algoritma 2 dulu ya. Jika A menghasilkan alfa B beta, maka semua first beta adalah follow B kecuali MT. Berarti semua first beta adalah follow B kecuali MT. Berarti semua first-nya aksen itu adalah follow-nya F kecuali MT. Berarti follow-nya F itu first-nya si aksen siapa? Si A sama si plus. Kan nggak ada MT-nya kan? Kan kecuali MT berarti karena nggak ada MT ya udah masukin semuanya. Nah, terus gimana dengan yang algoritma 3B? Katanya jika A menghasilkan alfa B beta dan first beta adalah MT, maka semua yang follow A adalah follow B. Kita lihat. Jika A menghasilkan A alfa B beta dan first beta adalah MT, tapi berarti first E aksen adalah MT, maka semua yang follow A adalah follow B. Nah, first E aksen ini ada MT-nya nggak? Nggak ada kan? Berarti syarat nomor 3-nya nggak terpenuhi. Berarti kita nggak pakai algoritma 3B-nya. Jadi kita cuma pakai algoritma 2. Paham sampai sini? Ini dannya nih wajib kalian perhatiin. Jadi belum pasti kalau pakai algoritma 2 pasti pakai 3B, itu enggak. Oke ya? Ada yang bertanya lagi sampai sini? Enggak ada? Saya anggap ngerti ya. Berikutnya. Nah, kalau kalian udah ketemu first sama follow, ini sekarang saya copy deh di sini biar gampang. Bu, saya ada nanya lagi Bu di chat. Bentar. Ini gimana nih? Taruh. Bentar ya. Sabar ya, wait ya. Udah tinggal setengah jam nih waktu kita.
Deg-degan aja. Dah. Apa-apa? Ntar dulu. Bu, boleh test case yang tadi yang mau di screenshot. Ntar dulu. Jadi untuk algoritma 3B, first pada beta harus ada empty-nya ya, Bu. Kalau tidak ada berarti tidak bisa pakai algoritma 3B. Betul. Jadi kita lihat nih. Kalau nih kayak gini nih. Misalnya first A. Misalnya mengacunya ke E ya. Kan dia nggak ada empty-nya. Berarti 3B nggak berlaku. Gitu. Jadi 3B itu cuma berlaku jika di first-nya itu ada empty-nya. Oke ya. Terus screenshot mau sampai mana tadi? Ini first 1, 2, 3, 4, 5 udah ya. Ini follow. Ini tebel-tebel banget ininya ya. Ini follow. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sekarang yang mau kita kerjain. Udah ya? Nah, berikutnya. Ini kan kita Bu, baru... pertanyaan saya kelewat, Bu. Apa tuh? Apa yang mana tuh? Oh iya, sorry. Kalau soalnya E aksen menghasilkan T aksen, memposisikan alfa B dan betanya gimana ya, Bu? Oh. Ini kan? Yang ini ya soalnya ya. Nih, kalau kalian punya M, kalau kalian punya E aksen menghasilkan menghasilkan TE aksen atau plus TE aksen itu sebenarnya sama aja. Kelihatan ya? Gini deh. Kalau kita punya E aksen menghasilkan TE aksen atau plus TE aksen itu sama aja E aksen menghasilkan TE aksen menghasilkan plus TE aksen. Oke, sampai sini. Nah, berarti nanti posisinya kayak gini. Ini posisinya. Jadi E aksen itu pasti A kan karena di sebelum tanda panah ya. TE aksen berarti ini, oh sorry. Alfa B. Sini mulai lagi alfa B beta. Oke, sampai sini? Ada lagi? Itu kan posisinya. Ada lagi yang mau tanyain? Udah ya? Oke, siap. Nah, sekarang kita masuk ke, ini kan langkah yang ketiga, tentukan nilai follow. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu adalah buatlah tabel parsing. Aduh, mudah-mudahan kita sempat ya waktunya ya. Bismillah, cepat-cepat. Buatlah tabel parsing. Tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Ntar dulu, saya mau insert table dulu. Kan kita punya 5, berarti 6. 6, ada plus bintang 4, tambah 5. 6 kali 5, 6 kali 5. 6 kali 5, oh kurang 1. Apa nih, insert. Oke. Perhatiin. Kita punya baris sama kolom. Baris itu yang ke bawah, kolom itu yang ke samping. Baris itu isinya adalah variabelnya. Variabel yang kita punya. Berarti kita punya E aksen, T aksen, sama F. Oke ya. Nah, yang jadi kolomnya itu adalah terminal dan simbol. Terminalnya dulu ya, kalau dari soal ini, yang jadi terminal itu adalah ID.
Oke ya. Terus baru simbol-simbolnya. Berarti kita punya plus sama bintang. Jangan lupa kita juga punya buka kurung sama tutup kurung. Ya, empty itu nggak dimasukin ya, empty. Nah, tambahan satu lagi, tambahan satu lagi adalah right. Kita tambahin dolar. Jadi fungsi dolar pada grammar itu sama seperti crash pada RE, sama seperti titik pada kalimat. Dia fungsinya adalah untuk mengakhiri. Jadi untuk mengakhiri pergerakan parsingnya kalian butuh dolar. Oke. Nah, gimana cara ngerjainnya? Caranya adalah kalian lihat. Oh ya, untuk membuat tabel parsing, lihat first. Jika ketemu follow, baru lihat. Salah, Masya Allah. Jika ketemu empty, baru lihat follow. Oke ya. Jadi untuk ngisi tabel ini kalian lihat first-nya nih. Kita mulai dari first E. E itu kan first-nya adalah buka kurung sama ID. Nah, buka kurung sama ID ini dapetnya dari mana? Buka kurung sama ID kan dapetnya dari si TE aksen ini kan, yang nanti bakal diturunin ke bawah-bawah ini kan. Tapi dapetnya awal mulai dari si TE aksen. Berarti di kolom buka kurung sama di kolom ID yang kalian tulis adalah E menghasilkan TE aksen. Saya ulang ya. Untuk ngisi tabel lihat first karena kita mau ngisi barisnya si E, kita lihat first-nya E. E itu menghasilkan buka kurung sama ID. Nah, buka kurung ini dapatnya dari mana? Dari E menghasilkan TE aksen. Berarti di buka kurung sama di ID kalian tulis E menghasilkan TE aksen. Next. E aksen itu first-nya ada dua, ada plus sama empty. Plus dapatnya dari plus TE aksen, ya kan karakter paling depannya ya. Empty dapatnya dari empty. Nah, kita kerjain yang plus dulu. Berarti di plus yang kalian tulis adalah E menghasilkan plus TE aksen. Ya kan, soalnya plus dapatnya dari plus TE aksen. Berikutnya ketemu empty nih, kan katanya kalau ketemu empty lihat follow kan. Nah, kalian lihat follow-nya E aksen. Follow-nya E aksen itu ada dolar sama tutup kurung. Ya, ada dolar sama tutup kurung. Berarti di dolar kalian tulis E aksen menghasilkan empty. Selain dolar juga ada tutup kurung. Saya ulang. Kita mau isi barisnya E aksen, berarti lihat first-nya E aksen, ada plus sama empty. Plus dapat dari plus TE aksen, berarti di plus kalian tulis E aksen menghasilkan plus TE aksen. Dan dolar, kalian lihat follow-nya. Follow E aksen itu ada dolar sama tutup kurung. Nah, di dolar sama tutup kurung, kalian tulis E aksen menghasilkan empty. Berikutnya, mau isi baris yang T. Lihat first-nya T. T itu buka kurung sama ID. Buka kurung sama ID itu dapatnya dari FT aksen yang akan nanti diturunkan ke grammar baris kelima ini kan. Tapi kan asal mulanya dari FT aksen. Berarti di buka kurung sama di ID, di buka kurung sama sorry. Kok gini ya? Taruh. Di buka kurung sama di ID, kalian tulisnya T menghasilkan FT aksen. Berikutnya T aksen. Kita mau isi baris T aksen. T aksen itu ada bintang sama empty untuk first-nya. Bintang dapatnya dari bintang FT aksen, berarti kita tulis. Berarti di bintang, kita tulisnya T menghasilkan bintang FT aksen. Terus kita ketemu empty. Kalau empty, lihat follow. Berarti lihat nih, follow-nya si T aksen itu kan ada plus, dolar, sama empty. Berarti di plus
Berarti di plus, di dolar, sama ditutup kurung, kita tulis T aksen menghasilkan MT. Oke ya. Terakhir, first F, kita mau isi barisnya si F ya, ada buka kurung sama ID. Nah, buka kurung dapatnya dari mana? Dari F menghasilkan E dalam kurung. Oke ya. Terus ID dapatnya dari mana? Dari F menghasilkan ID ini. Berarti F menghasilkan ID. Untuk tabel parsing, ada yang mau ditanyain sampai sini? Bu, Ya. jadi kalau dia udah pas di first-nya udah ketemu empty, berarti semua yang di follow-nya itu dijadiin empty. Betul. Oke, makasih Bu. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke tahapan terakhir. Aduh, mudah-mudahan cukup ya 15 menit ya. Ntar lo. Fast break, biar enak lihat ya. Oke ya. Telusuri pergerakan parsing. Pergerakan parsing ya. Nah, untuk pergerakan parsing ini, kita butuh banyak nih. Ntar dulu, table. Kayaknya sih lebih nih. Insert table. Number of column-nya 3 cukup. Ini banyak nih. Oke ya. Oke. Untuk pergerakan parsing, kita punya 3 komponen yang kalian harus perhatiin ya. Yang pertama adalah stack. Yang kedua adalah input. Yang ketiga adalah output. Oke ya. Nah, yang jadi stack itu adalah start symbol. Start symbolnya apa? Kita udah sepakat ya. Ya. Start symbolnya adalah pemproduksi paling atas. Nah, tugas kalian adalah tambahin dolar di depannya. Karena kita lagi ngerjain top down parsing. Tambahin dolar di depannya. Berikutnya. Udahlah, nggak apa-apa. Nah, inputnya ini saya jangan ada yang nanya lagi sama saya. Input itu ada di soal. Ya. Ini ada di soal. Jadi jangan ada yang bingung. Ini inputnya dapat dari mana? Itu ada di soal. Jadi telusuri pergerakan parsing dengan input sebagai berikut, gitu ya. Nanti ada di soal. Nah, cuman tugas itu yang jadi inputan kan seperti ini ID plus ID ini yang ada di soal. Nah, tugas kalian adalah tambahin dolar di belakangnya. Itu tugas kalian. Ingat ya, harus tambahin dolar di belakangnya. Kalau nggak nanti nggak bakalan berhenti pergerakannya. Kan tadi kita butuh dolar itu untuk selesai gitu ya, untuk berhenti ya. Nah, untuk dapetin outputnya gimana? Caranya adalah bandingkan yang paling kanan dari stack dengan yang paling kiri dari input. Lihat bandinginnya di mana? Lihat di table. Kalau kita lihat, kan yang paling kanan itu paling kirinya input itu ID ya. Berarti ketemu ID. Ketemu ID itu menghasilkan TE aksen. Menghasilkan TE aksen. Nah, sekarang kalian lihat nih. Nah, untuk step berikutnya, kalian akan ganti yang ada di output ini, kan menghasilkan TE aksen. Nah, yang ini akan kalian ganti menjadi TE aksen. Tapi posisinya di reverse ya. Jadi nanti dolar menghasilkan aksen T. Paham sampai sini? Bingung nggak? Contoh gini ya. Kan saya punya nih. Anggap ini kalimat ya. Alvina gitu ya. Anggap Alvina itu kalimat. Untuk mengakhiri kalimat, kan kalian pakai plus. Oke, plus titik. Oke ya. Kalau kalau grammar berarti kan Alvina
Alvina dolar gitu ya. Kan selesai gitu kan. Nah, permasalahannya sekarang dolarnya itu ada di depan. Dolarnya itu taruh. Dolarnya itu ada di depan, sorry. Dolarnya itu ada di depan. Nah, ini kan kita bacanya kan Alvina kan. Nah, kalau misalnya karena berakhirnya di belakang, tapi kalau berakhirnya di depan, kalau saya tulisnya Alvina, kan akhirnya di depan. Berarti kan mulai di belakang dong. Nanti bacanya jadi Anifla. Ya. Nah, gimana caranya supaya saya bacanya tetap Alvina? Otomatis si Alvinanya itu harus di reverse ya. Jadi nanti tulisnya adalah Anifla. Jadi kita bacanya tetap Alvina. Oke, sampai sini. Nah, begitu juga dengan si yang ada di stack ini. Maksudnya adalah yang ada di stack itu akan kita ganti dengan TE aksen. Tapi kalau saya tulisnya dolar menghasilkan TE aksen, nanti ini bacanya adalah bacanya adalah aksen T. Padahal yang mau kita maksud itu adalah TE aksen. Oke, sampai sini. Makanya di sini harus kita ubah posisinya. Jadinya aksen T. Paham sampai sini? Masih gampang ya? Jadi intinya adalah setelah kalian dapetin output, untuk stack berikutnya adalah ganti yang paling kanan ini sesuai sama yang outputnya menjadi T aksen tapi posisinya dibalik. Oke ya, lanjut dulu. Inputannya gimana? Inputannya tetap sama. ID plus ID dolar. Oke, sampai sini ya. Berikutnya, bandingin lagi yang paling kanan dari stack dengan yang paling kiri dari input. Berarti T ketemu ID. Lihat di tabel. T ketemu ID, itu T menghasilkan FT aksen. T menghasilkan FT aksen. Berarti maksudnya adalah T paling kanan yang ada di stack itu akan diganti jadi FT aksen, tapi posisinya diubah. Berarti kan dolarnya tetap sama, aksennya tetap sama, tapi T-nya diganti jadi FT aksen, posisinya diubah. Berarti T aksen F. Oke, sampai sini ya. Masih gampang ya. Inputannya tetap sama. Perhatiin lagi. Misalnya nih, saya punya dolar. Dolar. AAA. Nah, ternyata di output itu ada A. Ada A. Ada A menghasilkan E, misalnya ya. A menghasilkan E. Berarti kan maksudnya A yang ada di stack itu akan kita ganti jadi E. Nah, pertanyaannya, berubahnya jadi apa? Jadi EEE atau jadi dolar? Mana sih dolar? EAA atau dolar EEA? Mana jawaban yang benar? 1, 2, atau 3? Kan di stack kita punya dolar triple A. Terus di output kita punya A menghasilkan E. Berarti kan maksudnya A yang ada di stack akan kita ubah jadi E, ya kan? Nah, A yang mana nih yang kita ubah? Semua A-nya, atau A yang paling kanan, atau A yang paling kiri? Yang benar adalah A yang nomor 3 ya, A yang paling A. Kok ini sama ya? Ini nggak ada yang benar deh jawabannya. Harusnya adalah dolar AAE. Jadi yang kita ubah adalah A yang paling kanan. Oke ya. Jadi yang benar adalah si 4 ini ya, yang A paling kanan. Begitu juga ya dengan ini nih. Kan T menghasilkan FT aksen, berarti T yang paling kanan itu yang akan kita ubah. Oke ya? Lagi.
Sekarang kita bandingin lagi. F ketemu ID. F ketemu ID itu menghasilkan F menghasilkan ID. Perhatiin. F menghasilkan ID. Berarti dolarnya tetap, aksennya tetap, T aksennya tetap, tapi F-nya diganti sama ID. Ingat ya, ID itu satu kesatuan, jadi jangan kalian balik jadi DI. Oke ya, ID. Inputnya gimana? Inputnya tetap sama, ID plus ID. Nah, kalian bandingkan lagi. ID ketemu ID. Jika pembandingnya sama, maka kalian pop. Pop ID. Ingat, kalau pembandingnya sama tuh, ID, ini saya tandain deh. ID, ketemu ID kan sama tuh. Berarti kita pop ID. Berarti sisanya adalah aduh. Ini juga sisanya karena udah di pop, sisanya adalah plus ID dolar. Sampai sini yang mau tanyain? Bisa ya? Lanjutin. T aksen ketemu plus. T aksen ketemu plus. Berarti T aksen menghasilkan MT. Berarti kan dolarnya tetap, aksennya tetap kan? T aksennya bakalan kita ganti sama MT. Ya, kita ganti sama MT. Nah, pertanyaannya, MT itu boleh nggak ditulis boleh. Berarti ini kita hapus aja. Oke ya? Terus plus inputannya tetap sama. Berikutnya, aksen ketemu plus. Aksen ketemu plus. Aksen menghasilkan plus TE aksen. Berarti dolar aksennya ini diganti jadi plus TE aksen, tapi posisinya di reverse. Berarti aksen T plus. Masya Allah. Oke ya. Inputannya gimana? Inputannya tetap sama. Lagi bandingin lagi, ternyata kita punya plus ketemu plus. Berarti pop plus. Berarti sisanya adalah si dolar aksen T sama ID dolar. Bandingin lagi. T ketemu ID. T ketemu ID itu kan T menghasilkan FT aksen. Berarti dolarnya tetap, aksennya tetap, T-nya, T ini kita ganti sama FT aksen tapi posisinya dibalik. Berarti T aksen F. Oke ya. ID dolarnya tetap. Berikutnya F ketemu ID. Lihat di tabel. F ketemu ID itu F menghasilkan ID. Oke. Berarti dolar aksen T aksennya ini tetap sama. F-nya kita ganti sama ID. Ini inputannya juga sama. Lagi. Oh, ternyata pembandingnya sama nih. ID ketemu ID. ID ketemu ID. Berarti pop ID. Berarti sisanya adalah dolar aksen T aksen. Nah, di sini dolar ya. Bandingkan lagi T aksen ketemu MT, T aksen ketemu dolar, sorry. T aksen ketemu dolar itu T aksen menghasilkan MT. Oke ya. Berarti dolar aksen. T aksen kan MT nggak usah ditulis, nggak apa-apa kan? Ini kok S sih? Dolar. Di sini ketemu dolar. Aksen ketemu dolar. Aksen ketemu dolar. Oh, dapat juga nih. Aksen menghasilkan MT. Berarti dolarnya tetap. Aksen kan MT nggak bisa ditulis, nggak apa-apa ya. Nah, ini ketemu dolar. Dolar ketemu dolar itu accepted. Ya. Nah,
Nanti untuk pergerakan parsing ada 2 kemungkinan, bisa accepted, bisa rejected. Rejected itu kayak gimana case-nya? Rejected itu misalnya ya, misalnya doang nih. Oke, misalnya di sini saya masih punya F, misalnya di sini saya masih punya F. F ketemu dolar, kosong kan? Karena kosong berarti dia rejected. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Wah, pas banget waktu kita tinggal 3 menit. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Tinggal 3 menit nih waktu kita, ya. Kalau misalnya dia ketemu yang ke tabel yang kosongnya itu pas di tengah jalan, langsung reject gitu aja. Langsung reject. Misalnya nih, kamu ketemu reject-nya di baris kedua, reject udah selesai. Oh, oke. Makasih, Bu. Ya, ada lagi? Bu, nanti Word-nya boleh di-share apa enggak ya? Tapi ini berantakan, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, Bu. Oke, nanti saya taruh di forum ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Taruh di sini juga boleh. Bisa ya di sini ya? File. Oh iya ya, bentar. Saya save dulu. Desktop aja lah, cepet. Apa namanya? Oh, top down parsing. Loh. Loh, kok nggak bisa? Nggak bisa, Oh, bisa. Udah, ada yang mau tanyain lagi sampai sini? Halo? Bu, nanti saya stop share dulu deh. Mana tadi pertanyaannya? Bu, nanti GSL-nya latihan soal ini. Iya, nanti GSLC-nya tentang ini ya. Buat kalian belajar ya. Ada lagi? Saya juga ada seharusnya video ini di YouTube, terus saya kasih juga linknya buat kalian belajar lagi. Soalnya kalau misalnya, saya juga kemarin tuh udah mintain ke LSC untuk videonya, cuman belum di respon. Nanti sementara saya siapin, kalian lihat aja dulu yang di YouTube ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Tinggal 1 menit terakhir.